Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kusmaria. Perkenalkan, nama saya Gede Wisade dari kelas Pengolahan Agribisnis 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lintas budaya. Ini adalah pendahuluan komunikasi lintas budaya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan aneka macam budaya, merupakan salah satu contoh yang sangat beragam bagi pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki ciri khas budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Jadi di setiap wilayah itu memiliki keanekaragaman budayanya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing. Lanjut, di sini ada komunikasi antar budaya, di mana komunikasi antar budaya ini ada 3 gerakan. Yang pertama itu kebudayaan A menuju ke kebudayaan B, lalu kebudayaan B menuju ke kebudayaan C, habis itu kebudayaan C kembali lagi ke kebudayaan A. Itu mengalami 3 siklus perputaran komunikasi antar budaya. Habis itu dari gambar di atas terlihat bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dari kebudayaan yang berada. Tidak masalah apakah kejadian itu terjadi dalam suatu bangsa atau antara bangsa yang berbeda. Yang jelas adalah setiap budaya itu memiliki perbedaannya masing-masing. Lanjut, di sini ada pengertian budaya. Pengertian budaya menurut Mitchell, yaitu budaya adalah seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat. Sedangkan menurut Bovel dan Thiel, budaya simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Jadi, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah atau di suatu negara. Jadi misalnya kalau kita berkomunikasi secara verbal itu kita budaya, misalnya contohnya kayak saya nih, budaya orang Bali, berkomunikasi secara langsung dengan budaya orang Jawa, itu berinteraksi secara langsung, dinamakan secara verbal. Kalau nonverbal itu kita berkomunikasi secara jarak jauh. Yang kedua itu ada komponen budaya, di mana yang pertama itu ada budaya materi, itu terdapat teknologi. Nah, teknologi ini mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk materi menjadi produk yang dapat digunakan masyarakat. Habis itu yang kedua ada ekonomi, di mana cara menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Jadi di sini budaya itu dapat dijadikan sebagai acuan ekonomi yang bermanfaat bagi setiap orang masing-masing. Terus yang kedua itu ada organisasi sosial atau lembaga sosial, itu merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk hidup harmonis dan berperilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Terus contohnya itu kayak status gender, jadi di mana setiap gender itu memiliki budayanya masing-masing. Contohnya saya sendiri, gender saya laki-laki dan saya memiliki budaya orang Hindu, kan. Yang ketiga itu ada sistem kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh suatu mass atau berpengaruh terhadap nilai yang
ada di masyarakat. Jadi setiap budaya itu memiliki kepercayaan serta keyakinannya masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan. Lanjut, itu ada estetika, itu berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, dan tarian-tarian yang ditunjukkan oleh masyarakat tertentu agar pesan yang disampaikan tercapai secara efektif. Contohnya kayak angka 13. Masih banyak masyarakat meyakini bahwa angka 13 merupakan angka kesialan atau ketidakberuntungan. Mungkin itu di zaman dahulu itu masih dipercayakan. Tapi kalau menurut pendapat pribadi saya, di tahun 2022 ini hal tersebut itu masih dianggap mitos atau kurang yakin, karena kan kita tahu sendiri di tahun 2022 ini zaman sudah canggih, teknologi sudah mulai berkembang, jadinya kita tidak mudah percaya dengan hal-hal yang berbau mistis di tahun-tahun sebelumnya. Terus lanjut, itu yang ketiga itu ada tingkat budaya. Yang pertama itu ada formal, di mana merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya itu ketika tamu masuk ke ruang pimpinan, maka umumnya mereka akan mengetok pintu terlebih dahulu. Nah, itu secara formal. Contohnya kalau kita di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau masuk pintu kamar kosan teman kita atau ke mana saja, pasti kita harus mengetok pintu terlebih dahulu. Itu merupakan etika yang baik dalam berkomunikasi secara langsung. Yang kedua itu ada informal. Pada tingkat ini budaya banyak diteruskan oleh generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dilakukan tanpa diketahui apa alasannya mengapa hal ini dilakukan. Yang ketiga itu ada teknis. Pada tingkat ini, bukti dan aturan merupakan hal yang penting. Terdapatnya suatu penjelasan yang logis mengapa suatu harus dilakukan, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat itu ada pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu dalam menyampaikan era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Yang kedua, pada umumnya perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antara negara. Jadi tugas atau fungsinya konsultan asing ini itu supaya bisa membangun relasi antara negara satu dengan negara lainnya untuk melakukan atau menjalani komunikasi lintas budaya dengan baik. Itu dampak positifnya atau kelebihannya. Terus yang ketiga itu sehingga komunikasi lintas budaya menjadi penting. Nah, dari situ konsultan asing ini itu dianggap penting bahwa dengan adanya budaya itu bisa menjadi pedoman untuk bisa saling beroperasi di tanah air secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya itu ada tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu ada menyadari biasa budaya sendiri. Yang kedua itu lebih peka secara budaya. Yang ketiga itu memperoleh kapasitas untuk besar-besar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Yang keempat itu merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Jadi di mana merangsang ini tuh
ibaratkan kita tuh lebih dikenalkan secara lebih mendalam tentang budaya diri kita sendiri. Yang kelima itu memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Lanjut, itu ada hambatan-hambatan komunikasi antara budaya. Yang pertama itu mengabaikan perbedaan antara kita dan kelompok secara kultural berbeda. Kita seringkali menganggap bahwa di antara kita hanya terdapat persamaan dan bukan perbedaan, terutama dalam hal nilai, sikap, dan kepercayaan. Kita dengan mudah mengakui dan menerima perbedaan gaya rambut, cara berpakaian, habis itu cara makan, habis itu tetapi kita menganggap sama dalam hal nilai dan kepercayaan dasar. Yang kedua itu mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Dalam setiap kelompok kultural dapat perbedaan yang besar dan penting. Bila kita mengabaikan perbedaan ini, kita akan terjebak dalam stereotip yang mengasumsikan semua orang menjadi anggota kelompok yang sama adalah sama. Yang ketiga itu mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Makna tidak terletak pada kata-kata yang digunakan, melainkan pada orang yang menggunakan kata-kata itu sendiri. Terus yang keempat itu melanggar adat kebiasaan kultural. Setiap kultural mempunyai aturan komunikasi sendiri-sendiri yang menetapkan mana yang patut dan mana yang tidak patut dilakukan. Habis itu, pada beberapa kultur, orang menunjukkan rasa hormat dengan menghindari kontak mata langsung dengan lawan bicaranya. Yang kelima itu meningkatkan perbedaan secara negatif. Walaupun kita menyadari akan adanya perbedaan di antara kultur, kita tidak boleh menilai perbedaan ini sebagai hal yang negatif. Yang keenam ada kejutaan budaya. Kejutaan budaya mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seorang karena berada di tengah suatu kultur yang berada dengan kulturnya sendiri. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip komunikasi antara budaya yang efektif. Yang pertama itu ada relativitas budaya. Bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku sehingga akan mempengaruhi proses kognitif kita, sehingga orang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan berbeda pula cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Terus perbedaan bahasa ini akan membuat komunikasi antar budaya terlihat jelas pada awal interaksi. Untuk menggunakan teknik-teknik yang efektif dengan mendengar, pengecekan persepsi, berbicara secara ekspresif, serta mencari umpan balik. Yang kedua itu ada bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi yang terjadi. Artinya makin sulit komunikasi efektif yang dilakukan. Oleh karena itu kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antara budaya yang digunakan. Teknik-teknik sebagian membantu melestarikan serta meningkatkan komunikasi. Yang ketiga itu mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antara budaya, makin besar ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Maka diperlakukan lebih baiknya waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian sehingga komunikasi menjadi bermakna. Yang keempat itu ada kesadaran diri dan perbedaan antar budaya, di mana makin besar perbedaan antar budaya,
maka makin besar kesadaran diri para partisipan selama komunikasi. Konsekuensi positifnya itu kesadaran diri ini akan membuat kita lebih waspada sehingga mencegah kita mengatakan hal-hal yang tidak patut, contohnya kayak rasis gitu. Yang kelima itu ada interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Interaksi awal yang tidak efektif dalam komunikasi karena perbedaan budaya berangsur-angsur akan berkurang sehingga hubungan yang lebih akrab. Caranya itu cobalah hindari menilai orang lebih secara tergesa-gesa dan permanen, apalagi hanya didasarkan pada informasi yang terbatas. Yang keenam itu memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Yang pertama itu ada berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Yang kedua itu ada bila kita mendapat hasil positif, kita terus melibatkan diri dalam komunikasi. Yang ketiga itu cara membuat tentang mana perilaku kita yang mungkin akan memberikan hasil yang positif. Kapan budaya harus berubah? Yang pertama itu ketika dua perusahaan atau lebih yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan konflik berkepanjangan. Yang kedua itu ada ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama dan cara kerjanya sangat kokoh sehingga organisasi menghindar. Yang ketiga itu ada ketika perusahaan bergerak menjadi industri yang total berada atau bidang bisnis yang untuk melakukan penyelaman organisasi. Yang keempat itu ada ketika perusahaan dan staf yang terbiasa bekerja di bawah kondisi ekonomi yang menyenangkan. Model perubahan budaya menurut Jeremy Wen. Yang pertama itu mengembangkan rencana perubahan sistematis yang menggambarkan satu sasaran, yang kedua jangka waktu yang diperlukan, yang ketiga strategi, yang keempat sumber daya. Yang kedua, membangun konsensus luas untuk perubahan. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi dalam rapat kelompok, tapi berikan kesempatan untuk berbagai pandangan yang berada agar tumbuh menjadi proses dan titik awal untuk membangun budaya baru. Yang ketiga itu ada menghilangkan bias atau hambatan dari proses perubahan. Salah satu tanggung jawab pimpinan dalam proses perubahan adalah memperhatikan bias yang mungkin membawa pembangun budaya menuju arah yang salah. Yang keempat itu ada strategi perubahan sendiri. Perusahaan sendiri meniru orang, yaitu perilaku ini menimbulkan kurangnya kreativitasan. Dalam hal ini diperlakukan strategi untuk siklus perubahan tersendiri. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata saya. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Usmaria.